Menjadi yatim tentu bukan pilihan. Kepedulian kita kepada mereka juga bukan pilihan. Yang bisa dipilih antara membiarkan atau menyantuni. Saatnya kepedulian kita hadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim melalui Gebiar Muharram Kemuliaan Anak Yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi washabihi wa man wafa ma ba'du. Ya, alhamdulillah di hari Sabtu ini kita senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertemu kembali di serial adab pertemuan ke-20. Berisik, Bapak. Berisik. Ya. Di pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas topik-topik mengenai adab berkeluarga dan bermasyarakat. Ya. Insya Allah, tema kita pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai adab menjaga fisik. Seperti apa sih adab menjaga fisik dan bagaimana caranya? Tentunya teman-teman dan sahabat online semua harus memperhatikan serial ini, episode ini sampai tuntas ya. Insya Allah, kita di pertemuan kali ini akan sama-sama mendengarkan pemaparan yang sangat runut dari guru kita yaitu Ustadz Oni Salani. Apa kabar Ustadz? Insyaallah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz. Ya. Sebelum kita lanjut ke sesi intinya mendengarkan tausiah dari Ustadz, kita sama-sama buka dengan membaca lafaz taus dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tanpa berpanjang kalam, mari kita sama-sama dengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Anis Sarani. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah ma ba'd. Yang saya hormati para asatidz, ustadzah, teman-teman semuanya, teman-teman dari Stay Sebi, dari Akesma, teman-teman dari Rumah Wasatiyah. Kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk menunaikan kewajiban kita akan fisik tubuh kita semuanya. Nah, teman-teman semuanya, sesungguhnya apapun kebaikannya, apapun jenis aktivitas yang akan kita lakukan tidak mungkin terwujud andaikan tubuh kita ini tidak mampu memikul bebannya. Mungkin di usia-usia perkuliahan, ungkapan ini tidak horor, tidak menakutkan. Tetapi seiring berjalannya waktu, tubuh ini mengeluh. Saat kita bekerja setelah S1, saat kita menikah, saat kita S2, mulai mengeluh. Mungkin karena pola hidup tidak sehat, yang telah membersamai tubuh kita puluhan tahun atau lainnya. Sehingga kita abai, sehingga sekian banyak kebaikan yang harusnya kita tunaikan, akhirnya kita minta izin. Mohon maaf, afwan. Karena apa? Karena merasa tubuh nggak sehat, karena mengeluhkan tubuh yang tidak sehat, dan lainnya. Intinya sih, apapun aktivitasnya, apapun kebaikannya, apakah itu birrul walidain, apakah itu memainten keluarga kita, ataukah merawat anak, kontribusi terhadap sosial, tidak akan mungkin tertunaikan kecuali fisik kita mampu memikul beban tersebut, kecuali fisik kita sehat. Nah, teman-teman mungkin pada tahu semua bagaimana para aktivis olahraga, para aktivis kesehatan
dunia medis, menjelaskan teknikal bagaimana kita melakukan pola hidup sehat. Tetapi hari ini kita ingin menjelaskan bagaimana tuntunan Rasulullah SAW dalam sirahnya mengajak kita membersamai tuntunan syariat Islam ini, mengajarkan tentang bahwa dalam fisik kita ini ada adab-adabnya, bahwa fisik kita ini ada hak-haknya. Pagi ini kita coba ingin menyelami hadis demi hadis, perkataan Rasulullah demi perkataannya, termasuk apa yang ia lakukan, bagaimana Rasulullah menjadi teladan dalam bab menunaikan hak-hak fisik. Tapi sebelumnya teman-teman semuanya, hari ini yang saya buka adalah fiqhul adab. Jadi fiqhul adab ini salah satu referensi tentang adab, teman-teman semuanya, ini dia fiqhul adab. Jadi fiqhul adab, adabul muslim Allah wan nafsi wan nasi wal haya. Nah, di buku inilah ada hak-hak terhadap fisik. Di halaman 679 kita akan menyebutkan 5 adab terhadap fisik kita. Kita akan tutup dengan teknikal mengelola hidup sehat, tapi diawali dengan muqaddimah. Yang buku ini disusun oleh Al-Qardawi, Syekh Al-Qardawi. Nah, beliau menyampaikan muqaddimahnya bahwa kita sehat ini, termasuk pagi ini kita sehat, di usia kita hari ini, ibu bapak kita sehat, bagi yang masih hidup, itu kenikmatan terbesar. Jadi as-sihhatu nikmatun min ajalli ni'amillahi 'alal insan. Nikmat yang paling purna, karena ia besar banget, sesuatu banget, maka kita harus respon dengan syukur. Kita harus syukuri. Dengan cara apa? Bentuk syukur kita adalah dengan cara kita memastikan kita telah mengelola keseharian kita dengan pola hidup sehat. Atau dalam bahasa beliau, ayahrisa ala ayyakuna sahihal jismi. Jadi kita memastikan bahwa kita dalam kondisi badan yang fit, ya, badan yang sehat. Itu harus kita lakukan. Itu menjadi tanggung jawab setiap kita. Kita memastikan fisik kita sehat. Kita sebagai kepala keluarga harus memastikan anggota keluarga sehat. Para pemangku kebijakan negeri ini harus memastikan anggota masyarakatnya telah mendapatkan hak-haknya untuk memudahkan mereka memenuhi kebutuhan kesehatannya. Nah, selanjutnya beliau menukil perkataan Ibnul Qayyim yang sangat baik, ya. Yaqulu Ibnul Qayyim, walamma kanat sihhatu wal afiyah min ajali ni'amillahi ala abdi wa ajzali ataya wa awfari minahi. Pada saat nikmat sehat yang ada di tubuh kita, sehingga kita hari ini bisa menghirup udara segar, bisa hadir di kajian, min ajal ini amilha ala abdi wa awfari minahi balil afiyatul mutlaqah ajalun ni'am alal itlaq. Bahkan kesehatan itu adalah nikmat yang paling berharga di antara seluruh nikmat yang ada. Seluruh nikmat yang ada. Nikmat istri, nikmat suami, baik yang sudah berkeluarga, nikmat anak, dan lainnya. Karena kita menikah juga karena kita sehat, ya. Karena kita dikaruniai anak karena kita sehat. Bayangkan kalau Allah mentakdirkan lain, dari awal tubuh kita ini tidak sehat. Mungkin jenis kesehatannya menghalangi kita, sehingga kita tidak berkeluarga, kita tidak dikaruniai anak. Fahakikun limar rozaqa hadza minat tauqi mura'atuha wa hifdhuha wa himayatuha amma yudadduha. Fahakikun, maka seharusnya liman ruziqa hadza minat taufiq, bagi mereka yang diberikan karunia kesehatan fisik, mura'atuha wa hifdhuha wa himayatuha, hendaknya ia menjaga kesehatan fisik dari sesuatu yang merusak kesehatannya. Wa qad rawal Bukhari fi sahihi, Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari,
Hadis Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat dari Allah yang membuat kita semua terlena, yaitu sehat dan waktu luang. Mungkin karena kita sehat itu melekat pada kita. Mungkin itu yang membuat kita lupa bahwa kita melakukan sesuatu itu karena kenikmatan yang luar biasa. Karena ia menyertai keseharian kita ya. Saat kita ngantar anak-anak, saat kita kuliah, kita abai bahwa kuliah ngantar anak itu karena fisik kita sehat. Jadi hadis ini mengingatkan bahwa sehat itu termasuk membuat kita abai, membuat kita lupa bahwa itu sendiri adalah kenikmatan. Yang kedua, waktu luang. Waktu luang. Nanti di kesempatan yang lain kita akan bahas tentang waktu luang ini. Nah, hadis kedua yang dikutip oleh Al-Qardawi adalah hadis man asbaha mu'afan fi jasadi. Barang siapa yang di pagi harinya dalam kondisi sehat badannya. Seperti kita pagi ini. Aminan fi sarbi. Indahu qutu yaumi. Dalam kondisi ia aman. Dalam kondisi ia aman. Indahu qutu yaumihi. Kita bisa beli bubur, bisa sarapan pagi. Ibunya anak-anak sudah nyiapin ABCD di dapur. Indahu qutu yaumihi. Faka'annama hizat lahud dunya. Seakan-akan ia telah diberikan kenikmatan dunia. Nah, ini kalau kita jalani keseharian, bukan sekedar ini, bukan nikmat besar, tapi seakan-akan bukan nikmat gitu. Karena telah menjadi rutinitas yang luar biasa dan kita juga jarang mentadaburi bahwa ini nikmat. Coba kita ulangi. Man asbaha mu'afan fi jasadi. Siapa mereka yang di pagi hari dalam kondisi sehat? Mungkin untuk menghadirkan bahwa ini nikmat besar, coba aja kita bayangkan kiri, kanan, tetangga, atau yang pernah kita temui di tengah jalan, yang kondisinya tidak sehat. Kondisinya tidak sehat. Aminan pisar. Ia sendiri tidak aman. Mungkin saudara-saudara kita di negara-negara tetangga, yang kondisinya tidak aman. Indahu qutu yaumihi. Ia sendiri bisa memenuhi, mengkonsumsi makan pagi, sarapan, siang, sore ada di dapur, atau ada di gojeknya, atau ada di imaninya, di uang elektroniknya. Faka'anna mahizat lahu dunya. Seakan-akan ia diberikan dunia ya. Nah, kemudian dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, awwalu ma yus'alu anhul abdu yaumal qiyamah minan na'im ayyuqalalah. Jadi nanti pada hari kiamat, kenikmatan pertama yang ditanyakan oleh Allah adalah alam nusihhalaka jismak wa nurwika minal ba'il barid. Apakah kami tidak membuat fisikmu sehat? Karena itulah nanti yang akan dipertanyakan. Oleh karena itu dalam surat At-Takatsur ayat 8 Allah berfirman summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nanti engkau semua akan ditanya tentang nikmat engkau sehat. Seharusnya engkau bisa melakukan apapun dengan fisikmu yang sehat. Engkau bisa hidup sehat dari mulai rahim, balita, anak-anak. Engkau bisa sekolah di strata SMP, SMA, engkau bisa kuliah hari ini, engkau bisa bekerja hari ini, engkau bisa berkeluarga hari ini, engkau menjadi seorang profesional. Tsumalatus aluna yauma idzin an-naim. Nanti engkau akan ditanya semuanya. Termasuk engkau saat tidak bisa menunaikan aktivitas karena engkau izin karena fisikmu kelelahan, karena fisikmu sakit, karena fisikmu migrain, karena fisikmu kolesterol tinggi dan lainnya. Nah, teman-teman semuanya, salah satu tuntunan Rasulullah itu kita berdoa agar kita sehat. Su'alullahil al-afiyah. Dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan kepada Abbas, ya Abbas, wahai Abbas, ya amma Rasulillah, wahai pamanku, paman Rasulullah,
Salillahil afiyah. Minta kepada Allah agar engkau diberikan kesehatan. Salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Wahai Abbas, minta kepada Allah agar engkau diberikan kesehatan di dunia dan di akhirat. Nah, dari Abi Bakar As-Siddiq, Abu Bakar berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, Sadullah al-yaqinal wal mu'afa, fama uti ahadun ba'dal yaqin khairan minal afiyah. Jadi kata Rasulullah, mintalah engkau yakin akan Allah, dan yang kedua, mintalah sehat. Bayangkan, jadi keyakinan, doktrin, iman, itu disandingkan dengan kesehatan. Jadi kata Rasulullah, minta kepada Allah. Apa yang diminta? Engkau beriman, engkau yakin, hatimu tumakninah, itu yang pertama. Dan yang kedua, fisikmu sehat. Nah, fama uti ahadun ba'dal yakin khairan minal afiyah. Karena setelah seseorang iman, tidak ada yang lebih baik setelah iman kecuali kesehatan. Fama uti ahadun ba'dal yakin khairan minal afiyah. Nah, teman-teman semuanya, dalam hadis Tirmidzi, hadis marfu juga mengatakan masu'irallahu syai'an ahabba ilaihi minal afiyah. Jadi dari kesehatan. Nah, bahkan hadis Ibnu Abbas menjelaskan tentang seseorang A'rabi datang kepada Rasulullah dan menyampaikan ma as'alullaha ba'da shalawatil khams. Wahai Rasulullah, setelah aku bisa komitmen sholat 5 waktu, apa yang aku minta kepada Allah? Kata Rasulullah, salillahil afiyah. Minta kepada Allah, engkau, ibumu, ayahmu, anak-anakmu, saudaramu, semuanya itu diberikan kesehatan. Fa'ada alaihi. Kemudian sahabat ini nanya lagi, setelah sehat apa ya Rasulullah yang aku minta kepada Allah? Faqala lahu fis salisah, salillahil afiyah fid dunya wal akhirah. Engkau minta sehat. Engkau minta sehat di dunia dan di akhirat. Ya Allah. Begitu teman-teman semuanya, kutipan penggalan beberapa hadis tadi itu menjelaskan salah satunya tuntunan kita agar sering berdoa kepada Allah agar kita, anggota keluarga, orang tua kita semua diberikan kesehatan. Su'arullahul afiyah. Banyak redaksi yang bisa kita pilih. Jika teman-teman kesulitan menggunakan bahasa Arab, doa ma'thur dari Rasulullah, bisa mengungkapkannya dengan bahasa sendiri masing-masing. Jadi minta kepada Allah. Kalau memilih doa ma'thur, misalnya, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, dan lainnya ya. Jadi selalu melantunkan itu. Nah, kemudian teman-teman semuanya, selanjutnya Al-Qardawi dalam Fiqhul Adab ini itu menjelaskan tentang 6 ya. Saya singkat menjadi 5 adab. Bagaimana kita memenuhi hak-hak fisik kita. Apa yang pertama, teman-teman semuanya, al-inayah bin nazafati wat taharah. Kita concern, perhatian, komitmen agar kita beserta lingkungan kita, lingkungan terdekat kita, rumah kita dengan anggota keluarganya, lingkungan terdekat kita, kantor kita, dan lainnya, itu suci dan bersih. Suci dan bersih. Coba kita tadabburi bagaimana Allah mengatur beberapa ketentuan di beberapa titik syariatnya. Nah, di antara adab seorang muslim dan muslimah adalah bagaimana fisik kita bersih. Karena apa? Karena salah satu bab dalam syariat ini adalah ibadah. Salah satu ibadah yang paling terbesar adalah sholat. Syarat kita bisa menunaikan sholat adalah toharoh. Toharoh. Benar adanya toharoh itu mengambil energi besar bagi para pelajar SMP, sanawiyah, SD, bahkan TK. Wajar karena apa? Karena bab itulah yang harus ditanamkan. Tidak hanya tahu, kalau tahu 1-2 kali boleh, tetapi diulang-ulang agar ia menjadi doktrin.
Jadi ini salah satu bukti bahwa Islam itu concern dengan suci. Jadi kita ini suci. Kita ini suci. Tidak hanya bersih. Jadi jika kita temui dalam beberapa kesempatan masuk ke hotel besar berbintang di Indonesia ataupun di negara manapun di dunia ini dengan fasilitas yang sangat fasilitas yang sangat mewah, di beberapa toilet itu kita masuk dia sudah terbuka sendiri pakai mesin. Nah, tapi ada satu yang membuat kita bisa mengambil hikmah. Apa? Yaitu dia tidak menyediakan air untuk membersihkan setelah kita membuang hajat. Jadi yang ada dipencet agar kotorannya hilang. Nah, sungguh sesuatu menjadi hikmah bagi kita bahwa taharah itu menjadi karakteristik seorang muslim dan muslimah. Jadi sholat itu tidak mungkin dilakukan bagi mereka yang tidak suci. Suci dulu baru sholat. Nah, sholat yang agung tersebut syaratnya harus suci. Begitu pula dengan yang lain. Jadi suci dan suci. Suci dan suci. Nah, syarat kedua adalah nadhafatul thawbi wal badani wal makan. Agar sholat kita sah, diterima oleh Allah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Selain kita ini suci, baju kita, tempat kita suci, tidak ada najisnya, juga harus bersih. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Bahwa Allah menyukai, senang mereka orang yang selalu memperbaiki diri, melakukan koreksi diri, orang bertaubat dan orang yang mensucikan diri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada ahli Masjid Quba, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Nah, Rasulullah juga mengatakan at-tahuru syatrul iman. Jadi pola hidup yang bersih, yang suci itu setengah dari keimanan. Jadi kalau kita ingin merawat agar kita beriman kepada Allah, maka salah satu kanalnya, salah satu sarananya adalah jaga aja kebersihan. Kebersihan diri, lingkungan, karena itu ikhtiar sesuai dengan fitrah, ikhtiar dengan secara manusiawi agar iman kita tetap sustain. Nah, teman-teman semuanya, syariat lain yang menunjukkan betapa kita ini harus bersih, kita ini harus suci adalah setiap Jumat, sebelum kita sholat Jumat, kita disunahkan untuk mandi. Untuk mandi. Bahkan bagi mereka yang mimpi, itu harus mandi besar. Untuk menunjukkan bahwa fisik kita ini harus bersih. Wa haqqun ala kulli muslimin fi kulli sab'ati ayyam yaumun yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadah. Jadi setiap pekan kita membasuh, membersihkan seluruh anggota tubuh kita. Bahkan terkait dengan kebersihan gigi kita itu disunahkan bersiwak. Ini hanya salah satu cara dalam syariat ini agar salah satu anggota tubuh kita, gigi ini tetap sehat, tetap bersih. Nah, begitu pula terkait dengan rambut. Mangkana lahu sya'run falyukrimhu. Mereka yang memiliki rambut, maka muliakan agar ia rapi. Rapi ya, bukan glamor, bukan mahal, enggak, rapi gitu. Mangkana lahu sya'run falyukrimhu. Jadi sering-sering aja kita berkaca gitu, melihat tampilan kita ini rapih enggak? Rapih tapi sederhana. Mau ke masjid, mau Jumatan, mau nganter anak itu mungkin ini udah bersih-bersih dulu apa belum? Kondisi kita nih enaknya pakai kacamata apa enggak? Ini pakai pecinya lurus apa enggak nih? Rambutnya ada yang paling kiri kena enggak gitu. Jadi
Maka nalahu sya'run falyukrimhu. Bahkan sahabat sekalian, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha jamilun yuhibbul jamal, tayyibun yuhibbut tayyib, nadhifun yuhibbun nadhafah, fanadhifu abniyatakum, wala tashabbahu bil yahud. Sesungguhnya Allah itu indah dan Ia menyukai keindahan. Allah itu baik dan menyukai sesuatu yang baik. Allah itu bersih dan menyukai sesuatu yang bersih. Jadi pola hidup bersih dan sehat itulah pola yang disukai oleh Rasulullah SAW, disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pola hidup yang acak-acakan, nggak bersih, itu pola hidup gaya lifestyle yang tidak sesuai dengan tuntunan, tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahkan dalam syariat lain, salah satu lifestyle kita itu kalau ada duri di jalanan, kita harus buang. Watumitul adza anit thariq shadaqah. Di antara bentuk kontribusi sosial sedekah kita adalah saat ada duri di tengah jalan, kita bersihkan. Jadi, bahkan teman-teman semuanya, ini sebenarnya banyak. Kita contohkan beberapa titik. Al-Qaradawi menjelaskan betapa syariat Islam ini memberikan sugesti agar kita ini bersih dan suci dalam seluruh kehidupan kita. Misalnya dalam bab Thaharah dulu waktu kita SMP, sanawiyah, waktu kita di pesantren, dulu ada istilah al-mala'in as-salas, 3 perilaku yang dilaknat. Salah satunya adalah kencing di air menggenang. Jadi kalau kita mungkin di kampung kita hari ini, di belakang kita air. Kalau airnya mengalir kan bukan air menggenang. Tapi kalau air menggenang di kolam dan lainnya, kencing, nah itu termasuk perbuatan yang dilaknat. Jadi al-mala'in as-salasah. Al-mala'in as-salasah. Karena apa? Karena itu membawa penyakit. Karena di samping muru'ahnya juga nggak ada, juga itu penyakit dan dilaknat oleh Allah. Teman-teman semuanya, kutipan-kutipan mungkin agak panjang, tetapi kembali ke kata kunci adab yang pertama, pastikan kita concern dengan kesucian dan kebersihan kita. Fisik kita sendiri sebelum orang lain, baju yang kita kenakan, dan lainnya, kacamata yang kita kenakan, rambut kiri kanan, peci yang kita kenakan, termasuk orang yang paling dekat dengan kita, istri, suami bagi yang sudah menikah, atau bagi yang belum menikah, mungkin saudara-saudaranya, termasuk orang tua dan lainnya. Adakah sesuatu yang membuat mereka hari ini kondisinya nggak bersih, nggak apa sebenarnya, kebutuhan apa yang harus kita supply? Mungkin dengan kita silaturahim, nelpon, video call secara rutin, ini masih jadi bahan pertanyaan. Kamarnya, tempat tidur orang tua kita, depan rumah mungkin boleh juga ditanyakan. Seperti apa agar kita, orang tua kita, istri, suami, dan anak-anak dalam kondisi tohur wa nadzafah. Tohur wa nadzafah. Kalau rumahnya misalnya, kita baru tahu, ya Allah, ternyata rumah orang tua kita ini dapurnya bocor. Nah, berarti memang hak untuk tohur dan nadzafahnya belum terpenuhi nih, gitu. Belum terpenuhi ya. Atau misalnya, toilet di rumah orang tua belum tersedia nih, masih harus ke tempat lain, ke kebun atau lainnya. Waduh, berarti harus kita penuhi secepatnya nih. Ya, harus kita penuhi secepatnya. Itu adab yang pertama, teman-teman semuanya. Tohur, nadzafah. Nadzafah, tohur. Tohur, nadzafah. Suci, bersih. Bersih, suci. Suci dan bersih. Nah, yang kedua. Yang kedua, sanian al-hirsu alal amali wal harokah. Yang kedua ini gerak. Jangan mager. Gitu aja udah.
Pokoknya adab yang kedua ini nggak boleh mager. Karena rumusnya adalah karena rumusnya adalah jadi mager, jadi doyan makan ditambah mager sama dengan kolesterol. Gitu. Jadi atau kita ulangi, mager ditambah doyan makan itu sama dengan kolesterol. Kolesterol itu berarti nanti kita nggak bisa kuliah, nggak bisa belajar, ya nggak bisa kerja bakti, nggak bisa naik gunung dan lainnya. Nah jadi al-hirsu 'alal amali wal harakah, bergerak, jadi bergerak. Makanya kita jadi paham banget sekarang. Jadi secara teori udah tuntas, sudah titik. Kenapa ibu bapak kita ini berusia panjang? Dalam usia senjanya di 60, 65, itu tetap sehat. Sementara kita di usia 25, 35, udah mulai banyak keluhan nih. Ternyata karena keseharian mereka memang polanya hidup sehat. Jadi mereka tidak pernah belajar dan menerima pembekalan, training, nggak pernah ikut fit camp juga kayaknya. Tapi mereka itu hidup fitri, hidup fitrah, sesuai fitrah. Nah, karena pola hidup sehat itu adalah hidup fitrah, karena yang mereka jalani hidup fitrah itulah pola hidup sehat. Jadi misalnya tentang seharusnya kita ini tersinari matahari. Mereka yang pola hidupnya di ruangan AC, berarti satu saat dia imunitasnya kena. Karena kehilangan vitamin. Jadi sinar matahari alami. Sementara ibu bapak kita itu pola hidupnya bukur. Bangun pagi sebelum subuh. Masalah tungku, masak selesai ba'da subuh. Jadi setelah itu mereka di pagi hari itu di sawah, di kebun, bekerja, tersinari matahari, selesai. Selesai. Jadi al-amal wal harakah. Nah, teman-teman semuanya, ini wa min adabil muslim ayatani bi kulli ma uniya bihil muslim fi jadi bisiha wa min dzalik da'watuhu ila nasyati wal amal wa ta'awudz billahi minal ajzi wal kasal wal hattu 'alal harakati wal bukur. Jadi kita tidak boleh mager. Malas gerak udah nggak boleh. Semua harus gerak. Kalau misalnya kita ke tempat pekerjaan harus bersepeda lebih baik. Kalau kita mau beli peralatan, beli bumbu kebutuhan di rumah, jalan kaki itu lebih baik. Pokoknya bergerak gitu. Sesuatu yang membuat kita jadi tidak bergerak, mungkin kita bisa list nih. Bisa kita list. Kalau kita merencanakan bergerak, berolahraga, bisa nggak jadi-jadi kalau direncanakan. Mungkin dengan cara, kalau kita ke tempat pekerjaan, kita jalan kaki. Kalau kita ke tempat pekerjaan, kita bersepeda. Dibuat cara-cara. Kita buat-buat gitu, memaksa diri ya, agar kita bisa melakukan perencanaan kita. Innallaha ya tidak sehat. Oleh karena itu, syariat Islam ini mengharamkan, melarang sesuai dengan tingkatan larangannya apapun yang membuat fisik kita tidak sehat. Karena minuman memabukkan itu merusak, maka ia diharamkan. Begitu pula dengan apa yang dikonsumsi yang membuat kita merusak fisik kita, maka itu harus dihindarkan. Perbedaan pendapat dalam fikih itu tidak membuat kita jadi bingung nih. Pokoknya siap. Pokoknya yang merusak kesehatan tinggalkan. Yang merusak kesehatan tinggalkan. Yang merusak kesehatan tinggalkan. Nah, kemudian yang keempat adalah al-i'tidal fi tanawulut thayyibat fala yuhrimul jasada minha wala yusrif fiha. Yang keempat adalah tidak berlebihan dalam melakukan aktivitas walaupun itu baik. Misalnya makan tidak berlebihan. Kan salah satu sunnahnya adalah berhenti makan
selesai makan sebelum kita kenyang. Berarti kan saat kita nyiuk nasi, lauk pauk dan lainnya udah kita ukur ini berapa suapan. Kalau memang kenyangnya kita 12-15 suapan, berarti 10 lah kita ambil. Jadi al-i'tidal fi tanawul thayyibat fala yahrumul jasara minha wa la yusrifu fiha. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Jadi wat thayyibati minar rizq. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahlallahu lakum wa la ta'tadu. Wala ta'tadu wa kulu washrabu wala tusrifu innallaha yuhibbul musrifin. Jadi kita kembali ke kata kunci poin keempat ini, moderasi, tidak berlebihan dalam melakukan aktivitas, termasuk apa yang kita konsumsi, walaupun yang kita konsumsi atau aktivitas tersebut dalam batas kewajaran, walaupun aktivitas tersebut itu halal, tapi harus wajar, tidak boleh berlebihan. Nah, yang terakhir teman-teman semuanya, khamisan an-nahyu an irhaqil badan. An-nahyu an irhaqil badan. Jadi kita berusaha agar badan kita ini tidak diporsir gitu. Nah, salah satu sunnahnya adalah Rasulullah itu mengingkari ya fenomena yang ia temukan pada sebagian sahabatnya, di mana di antara mereka itu ingin menghidupkan malam tanpa tidur, isinya zikir, munajat, qiyamul lail. Kemudian sebagian lain ingin puasa setiap hari, seumur hidup, tidak pernah berbuka, karena berkeinginan untuk paling dekat dengan Allah. Dan sebagian yang lain itu tidak menikah. Nah, kemudian Rasulullah merespon, ana a'lamukum billahi wa akhsyakum lah. Kata Rasulullah, aku yang paling tahu di antara kalian tentang agama ini, tentang syariat ini. Enggak begitu syariat itu. Kira begitulah kalau gitu. Ana a'lamukum billahi wa akhsyakum lah. Walakinni aqumu wa anam. Tetapi aku menghidupkan malam, tetapi aku juga tidur. Ya sulusal lail gitu ya. Wa asumu wa uftir. Aku juga puasa, tapi aku juga berbuka. Ya kita puasa Senin Kemis dengan istiqomah. Wa atazawwajun nisa. Dan aku juga menikah. Aku statusnya sebagai seorang suami. Aku juga istri gitu. Aku juga ayah dari anak-anak, ibu dari anak. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka ia bukan dariku. Nah, bahkan Rasulullah menyampaikan kepada Utsman ibnu Maz'un, Abdullah ibnu Umar, dan sebagian sahabat, ia sendiri menyampaikan bahwa fenomena tiga tadi, begadang, nggak pernah tidur, apalagi ya puasa terus, nggak pernah berbuka, nggak pernah menikah. Nah, itu bukan bagian dari syariat. Nah, beliau mengatakan inna li badanika 'alaika haq. Sesungguhnya badanmu itu punya hak, fisikmu punya hak. Wa inna li 'ainika 'alaika haq. Jadi badanmu punya hak dengan istirahat, matamu punya hak dengan tidur. Wa inna li zawrika 'alaika haq ay fil musyarakah kama anna li rabbihi 'alaika haq fal yu'tikul ladzi haqqan haqqan. Maka berikanlah semua yang engkau miliki ini haknya secara proporsional, nggak berlebihan, nggak gulu gitu ya. Nah, itu yang kelima. Jadi jangan diporsir, jangan berlebihan, sesuai dengan standar kesehatan saja, dengan pola hidup sehat. Jadi ini kita lakukan agar kita dalam posisi stamina, memikirkan jangka panjang tugas-tugas kita. Teman-teman, cukup panjang ya, karena apa yang saya baca ini sebenarnya
kritikan buat saya sendiri ya, buat kita semuanya. Jadi tak luput saya akan sampaikan dari awal bahwa kesehatan itu adalah nikmat paling besar yang Allah karuniakan kepada kita. Bahkan setelah iman, kata Rasulullah, hal yang harus kita minta kepada Allah setelah iman adalah kesehatan. Poin yang kedua adalah sering berdoa kepada Allah agar kita, keluarga, ibu bapak, saudara-saudara kita itu diberikan kesehatan. Pilihlah doa, walaupun pendek tidak apa-apa. Jika yang pendek pun tidak bisa, ya pakai bahasa masing-masing. Intinya sih rutin berdoa setelah selesai sholat 5 waktu atau momentum yang lain. Selanjutnya ada 5 adab yang dijelaskan oleh Al-Qardawi dalam Fiqhul Adab ini. Yang pertama adalah concern dengan pola suci dan bersih. Tidak hanya dalam bab sholat, toharoh, tetapi dalam keseharian kita. Kamar kita, ruang tidur, ruang tamu, dan lainnya. Sering dibersihkan, memastikan kesuciannya. Kemudian yang kedua adalah jangan mager, gerak. Hidup sesuai dengan fitrah, layaknya seperti halnya ibu bapak kita. Mereka itu menjadi fakta di depan mata kita semua bahwa banyak gerak, mengelola keseharian sesuai dengan fitrah alami, itu yang sesuai dengan kesehatan. Yang ketiga, menghindarkan diri dari sesuatu yang merusak kesehatan. Nah, kemudian yang keempat, moderat, tidak berlebihan dalam melakukan aktivitas atau mengkonsumsi sesuatu walaupun itu halal. Dan yang terakhir, tidak memporsir badannya. Demikian teman-teman semuanya. Teknikalnya tentu ada dalam pembekalan kesehatan. Ini hanya ingin memberikan peringatan buat saya dan kita semuanya untuk memberikan sugesti akan doktrin ya. Kalau pengetahuan sih sudah ada dalam ingatan kita semuanya, tetapi ini agar menguatkan azam agar kita mengeksekusi apa yang seharusnya dilakukan oleh kita. Jadi pola hidup makan, pola hidup, pola tidur, jadi makan minum yang sehat dan cukup, istirahat yang cukup dan nyenyak, berolahraga, dan mengelola stres kita. Itu yang biasa kita dengar dari para ahli. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi ini membuat kita tercas nih, terfresh kembali untuk menunaikan 4 ini. Makan, minum yang cukup dan sehat, istirahat yang cukup dan nyenyak, olahraga yang cukup dan rutin, dan yang terakhir mengelola stres kita. Demikian Ustaz Gumilar, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Ustaz. Ini mengkritik saya banget nih Ustaz, terkhusus di poin yang jangan mager. Dengan kemudahan teknologi sekarang kan, kita mau makan aja tuh bukan ke dapur, tapi lihat HP. Nanti makanannya datang sendiri ya. Luar biasa. Oke Ustaz, alhamdulillah udah ada pertanyaan Ustaz. Ini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jika kita sakit parah, itu kan tandanya kita tidak bisa menjaga fisik atau raga yang Allah amanahkan. Nah, apakah kelalaian kita tidak bisa menjaga fisik membuat kita berdosa? Iya, betul Ustaz. Karena dosa ini terjadi saat ada kewajiban yang harus kita lakukan, kewajiban dari Allah itu kita langgar. Kan harusnya mengelola hidup sehat itu kewajiban, bukan sunnah, apalagi mubah. Nah, karena kewajiban itu kita tunaikan, ya berarti memang penyimpangan dan dosa. Baik-baiknya mereka yang berdosa adalah orang-orang yang segera memperbaiki diri. Jadi cara kita, kan Allah itu kan Maha Pengampun.
Allah itu memberikan ampunannya saat kita bisa memperbaiki, bisa berdoa, bisa memperbaiki diri. Jadi kalau hari ini kita temukan sakit, maka segera memperbaiki diri. Nah, dengan bertaubat dan perbaikan inilah itu salah satu bukti bahwa kita ini bertaubat. Jadi ada aksi yang dilakukan, entah berobat rutin, entah kita tadi ya, pola-pola hidup sehat, segera eksekusi. Nah, itu bukti nyata bahwa kita ini bertaubat. Dan taubat itu, tadi ya kata dalam tuntunan Nas, itulah cara kita menghapus dosa-dosa kita. Demikian sih. Masya Allah. Ustaz, ada pertanyaan lagi tapi beda topik katanya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf kalau dari tema. Saya mau bertanya Ustaz, klaim kehilangan barang akan dibayarkan oleh pihak asuransi. Apakah uang itu bisa dipakai membayarkan hutang? Sebentar. Coba saya ilustrasikan orang benar nggak ya pemahaman saya. Jadi misalnya berarti klaim itu ini klaimnya untuk kehilangan barang Ini ya? untuk ya asuransi pengiriman barang Ustaz. Boleh coba diulang gimana ya? Diulang. Ya. Saya mau bertanya Ustaz, klaim kehilangan barang akan dibayarkan oleh pihak asuransi. Apakah uang itu bisa dipakai membayarkan hutang? Ini dalam asuransi pengiriman barang Nah, konvensional. ini maksudnya kita beli sesuatu misalnya dari marketplace, kemudian misalnya biayanya 500.000, di antara 500.000 itu ada asuransi barang nyampe ketika ke kita selamat gitu. Nah, kemudian gimana tuh ya? Saya belum paham nih terus terang. Atau nanti di DM saya ya. Iya Ustaz. DM saya ya. Bisa pertanyaan yang saya ini nanti atau mau mau nanya langsung ya boleh, gimana? Ini di platform lain Ustaz. Oh, di platform lain. Oh, nggak hadir di Zoom ya? Iya. Oh gitu. Boleh DM saya deh. Ya mungkin Saya bagi respon. penanya ini boleh Ya. dikirimkan langsung melalui DM. Ya, ya, betul, karena saya tidak bisa menjawab kalau saya tidak paham masalahnya. Ya. Saya biar paham dulu masalahnya, baru saya cari-cari ini tuntunannya. Boleh di DM ceritain tentang yang tadi itu gimana ya masalahnya. Gitu kali Ustaz ya. Ya Ustaz. Ustaz, ada yang raise hand nih di Zoom kita. Bapak Aforisma. Silakan Bapak. Ya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Mohon izin, ini saya mau bertanya terkait dengan hadis mengenai ada pertanyaan yang akan kita hadapi ketika di hari kiamat kelak. Salah satu pertanyaan terkait dengan jismi fima abnahu. Pertanyaan mengenai untuk apa jasadnya atau fisiknya. Nah, yang saya tanyakan ini terkait dengan kira-kira apa saja yang dipertanggungjawabkan mengenai masalah jasad atau fisik pada hadis ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai kita sebagai masyarakat yang memiliki kartu BPJS, ini bagaimana ketika kita menjadikan BPJS itu sebagai penjamin kesehatan keluarga kita. Ini bagaimana dari sisi syariat kita sebagai peserta dari BPJS tersebut. BPJS kesehatan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Jadi pertama tentang apa saja yang harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat atas fisik kita. Jadi sesuai tadi ya dengan hadis Rasulullah, fima ablah. Jadi kita semua kan akan ditanya tentang banyak hal, salah satunya tentang fisik kita. Nah, kalau kita merujuk kepada hadis dan penjelasan ulama tadi ya, dari Muqaddimah dan 5 adab, berarti yang akan ditanyakan adalah hak-hak fisik kita sudah ditunaikan apa belum, Ustaz?
Jadi hak-hak fisik kita sudah ditunaikan apa belum. Jadi di antaranya apakah misalnya salah satu contohnya nih, apakah kita telah mengelola hidup kita dengan pola hidup sehat. Setelah sehat, apakah apakah fisik kita ini digunakan untuk kebaikan atau tidak? Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Apakah fisik kita ini telah dirawat layaknya kita punya ikan di kolam di rumah, kan dirawat layaknya burung gitu, layaknya tanaman yang kita siram, kita maintenance. Setelah sehat, apakah tubuh kita ini siap gitu memikul beban melakukan kesehatan. Nah, yang saya pahami kira-kira dua itu, Ustaz. Nah, kemudian yang kedua tentang BPJS. Mungkin 3 hal sebelum langsung ke BPJS. Nah, pertama adalah kan mengelola hidup sehat itu kan itu preventif ya, dengan pola hidup sehat, atau saat kita sakit itu langsung berobat gitu. Al-wiqayah wal ilaj gitu. Nah, kita dua-duanya ini harus kita antisipasi. Yang kedua, kita mendaftarkan diri di asuransi syariah atau asuransi itu sebenarnya salah satu ikhtiar kita juga agar kita bisa berobat saat kita sakit, agar jangan sampai keuangan menjadi kendala sehingga kita tidak berobat, sehingga kita berlama-lama tidak bisa beraktivitas karena alasan kesehatan, karena alasan kita tidak pergi ke dokter, tidak pergi ke rumah sakit karena tidak ada biaya. Jadi sesungguhnya berasuransi itu memang oke banget menurut tuntunan syariah. Bahkan tidak diizinkan kita kemudian satu saat kita tidak berobat dengan dalih tawakal, padahal sebelumnya kita tidak menyediakan asbab wal musabbabat ya, sehingga kita terpapar risiko keuangan. Nah, yang ketiga, jika kita mampu untuk mengasuransikan diri dan keluarga di asuransi syariah, maka asuransi syariah pilihannya. Tetapi bagi sebagian masyarakat yang kemampuan keuangannya terbatas, misalnya karena premi asuransi syariah di luar kemampuan mereka, maka BPJS menjadi pilihan bagi masyarakat, para karyawan, petani, nelayan, dan lainnya. Semua kita BPJS-kan. Nanti satu saat, pada saat BPJS ini telah dikonversi menjadi BPJS Kesehatan Syariah, BPJS Ketenagakerjaan Syariah, nah kita semuanya mutasi ini. Jadi karena hari ini itulah fasilitas yang paling murah khusus untuk rawat jalan ya, dan rawat inap. Itu mungkin Ustaz 3 poin terkait dengan BPJS. Ya, sekarang Ustaz. Ada pertanyaan lagi Ustaz di platform lain. Jika ditinjau dari sudut pandang syar'i, bagaimana hukum olahraga yang sangat berisiko membuat fisik kita terluka, Ustaz? Misalkan bergulat, yang mana Rasul juga pernah melakukannya. Ya, jadi teman-teman semuanya, tadi berolahraga itu maqasid, niat, dan targetnya itu agar kita sehat sebenarnya. Nah, kita harus kawal ini. Jangan sampai berlama-lama olahraga ini jadi sebuah pertandingan, menyita energi, padahal substansinya nggak nyampe gitu. Nggak nyampe. Jadi jangan sampai olahraga dari target menjadi bagian dari aktivitas pola hidup sehat menjadi pertandingan fantastis gitu, menyita biaya besar sementara kehilangan target utamanya. Apalagi kalau olahraga tersebut itu beresiko lah. Kan dari awal olahraga ini agar orang fisik sehat kok bisa gitu. Nah ini memang PR bareng-bareng nih, PR kita semuanya agar kita jagain tuh
jagain kegiatan-kegiatan olahraga saat Agustusan kayak kemarin ya. Panjat pinang sampai ketimpa itunya tiangnya ya. Ya, jadi ini memang PR bareng ya, PR bareng. Jadi intinya sih sebenarnya olahraga itu agar fisik kita sehat, jalan kaki, bersepeda, olahraga dan lainnya gitu. Tapi kalau sampai dengan olahraga jadi main-mainan gitu, nah ini memang perlu kita kawal bersama. Perlu kita kawal bersama. Ini mah dari sesuatu yang menyehatkan menjadi mencelakakan nih. Iya. Iya. Ya, Ustaz, demikian, Ustaz. Oke. Masya Allah, jazakallah Ustaz atas materinya. Di pertemuan kali ini kita belajar banyak ya tentang adab menjaga fisik, khusus dari 5 hal tadi. Menjaga fisik kita tetap suci dan bersih. Terus kita juga berikhtiar untuk tetap bergerak, selalu bergerak, jangan mager. Terus yang ketiga, menghindari diri kita dari sesuatu hal yang merusak kesehatan. Tidak berlebihan dalam mengkonsumsi dan juga berolahraga, Ustaz ya, yang disampaikan. Dan yang terakhir, berusaha agar badan kita itu tidak diporsir. Insyaallah ya. Dan sahabat, kita juga diperintahkan untuk menjaga kesehatan. Nah, seraya ikhtiar kita menjaga kesehatan, Rasul pun mengajarkan kepada kita untuk meminta kesehatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk saudara dan keluarga kita. Ya, Masya Allah. Demikian serial Adab Berkeluarga dan Bermasyarakat kali ini. Syukran jazakallah khair Ustadz atas materi-materinya. Ya, semoga Ustadz diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita di pertemuan selanjutnya bisa bertemu seperti ini lagi, Ustadz. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Apa Ustaz? Jazakallah Ustaz. Semuanya izin pamit ya. Ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin sudah pada sibuk dengan seabrek aktivitas, tapi pengen S1, pengen ngaji muamalah. Nah, saya bersama Sebi membuat program namanya Blended Learning Center, khusus untuk para ustadz, para guru, para dai. Jadi S1 di prodi Hukum Ekonomi Islam, di prodi Muamalah, dan waktunya fleksibel, bisa kompromi dengan teman-teman semuanya, dan ada diskon khusus bagi teman-teman yang mengelola komunitas muslim atau muslimah. Nah, kenapa sih saya dan Sebi mengelola program ini? Karena beberapa hal. Yang pertama adalah karena muamalah telah menjadi keseharian kita. Bukan hanya masalah rupiah, tetapi juga bertetangga, berkeluarga, bermedia sosial, bermasyarakat, itu bagian dari muamalah. Seorang ayah bekerja, muamalah. Seorang ibu menjadi seorang aktivis dan kontributor sosial, juga muamalah. Jadi ternyata muamalah itu mengambil porsi terbesar dari kehidupan kita. Yang kedua, kita ingin aktivitas yang mengambil porsi terbesar tersebut itu sesuai dengan tuntunan dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Berharap program ini membekali teman-teman semuanya akan pengetahuan muamalah dan juga menjadi berkah buat halayak, hadir ke tengah masyarakat, membawa solusi yang mencerahkan buat mereka. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi yatim tentu bukan pilihan. Kepedulian kita kepada mereka juga bukan pilihan. Yang bisa dipilih antara membiarkan atau menyantuni. Saatnya kepedulian kita hadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim melalui Gebiar Muharram Kemuliaan Anak Yatim.